Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya, untuk teman-teman semuanya dan juga untuk para netizen yang lainnya. Oke, kembali lagi bersama saya dengan Irwin Sukresna Sugeng. Saya dosen di Universitas BSI dan juga Teknik Nusa Mandiri. Bahan yang akan saya coba diskusikan sebenarnya ini lebih kepada diskusi atau hanya sekedar sharing dari saya, itu mengenai lebih kepada passion. Jadi ada juga mengenai apa sih perbedaan antara jobs dan karir, which one that belongs to us anyway, gitu loh, gitu kan ya. Nah, bahan ini saya ambil dari bukunya Coach Rene Suhardono. Jadi ada beberapa buku yang saya ambil sebagai bahan untuk presentasi ya, untuk diskusi ya, untuk sharing kali ini, yang judulnya itu adalah yang kurang lebih sama ya, Your Job is Not Your Career, dan juga untuk yang Limitless Campus, gitu loh. Saya ada beberapa buku-buku yang dikarang oleh beliau, oleh Coach Rene Suhardono. Nanti di sesi yang lain, di sesi berikutnya, di sesi video berikutnya akan saya jelaskan lebih detail buku-bukunya apa-apa saja dan kapan saya membelinya. Jadi karena di setiap buku ini saya selalu mencantumkan tanggal belinya, gitu loh. Jadi ya saya masih ingat ini saya beli buku ini kapan sih, 5 tahun yang lalu atau 10 tahun lalu. Atau bahkan juga ada satu buku, tepatnya kamus ya, itu saya mencantumkan tanda tangan, tanggal, dan juga price tag-nya, jadi label harganya, gitu. Jadi ketahuan harga kamus dulu tuh masih harga 15.000, kamus untuk kamus Inggris ya kalau nggak salah, gitu loh. Oke, nanti di sesi video berikutnya akan saya tampilkan buku-buku yang saya miliki, gitu ya, paling nggak ya sebagian lah, nggak semuanya, gitu loh. Oke, ini tentang diri saya. Mungkin di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan ya, saya pernah bekerja di Pizza Hut, di kantor pusatnya di Pizza Hut Indonesian Restaurant Support Center selama 10 tahun. Kemudian juga sejak tahun 2006 sampai sekarang saya juga mengajar di kampus Universitas Binasaran Informatika dan juga Teknik Nusa Mandiri. Ini untuk kontaknya bisa di sini, di email atau di Facebook ataupun juga di Instagram. Oke, ini juga ini saya punya 2 malaikat pendamping. Oke, saya mau coba mulai dengan sebuah perumpamaan ya. Let's rock the boat now. Jadi ayo kita goyangkan kapalnya, gitu. Jadi seorang nakoda yang handal itu tidak dilahirkan dari laut yang tenang, gitu loh, ya kan. Ya, nakoda yang handal itu dia harus mengarungi samudera luas, gitu loh. Dia harus bisa mengarungi samudera yang luas dengan ombak yang tinggi. Bahkan mungkin dia nggak pernah mengira ombaknya mungkin bisa setinggi kapal atau bahkan 2 kali dari tinggi kapal, gitu loh. Dan itu dia harus bisa mengendalikan kapal dalam kondisi apapun, seperti itu. Ya, ini perumpamaan ini ya seperti hal juga pada saat kita mengarungi hidup ini, gitu loh. Kita nggak akan tahu tantangannya seperti apa ke depan, gitu kan, apalagi dengan kondisi COVID-19 pandemic seperti ini. Dan di Jakarta akan diberlakukan lagi PSBB untuk yang kedua kalinya, gitu, karena mengingat jumlah penderita COVID-19 ini yang semakin bertambah, dan pertambahannya itu sangat sangat signifikan, gitu loh. Oke. I just love your job. Bisa-bisa mimpi jadi kenyataan. Not only do you get to work for a big company, tapi juga punya gaji gede plus ini itu dan lainnya. How I envy your career. Aduh, gue iri banget deh sama karir lo, gitu. Oke, saya mau coba mulai dengan pertanyaan pertama. Are you happy with your career? Mungkin diantara teman-teman ada yang bertanya, gitu ya, apa sih bedanya karir dengan pekerjaan? Oke, lupakan dulu. Nanti itu akan saya berikan detailnya, perbedaannya di slide berikutnya.
Tapi kalau misalnya kalian bisa menjawab apa sih bedanya, atau sorry, apakah kalian happy dengan ya paling nggak pilihan pekerjaan yang sekarang gitu loh. Oke, jangan dijawab sekarang, simpen dulu aja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Are you happy with your life? Kok tadi bertanya mengenai mengenai karir gitu. Kalau sekarang kita bertanya mengenai are you happy with your life, mengenai kehidupan kita gitu loh. Okay. Next. Mungkin saya coba klik dengan pertanyaan yang ketiga ini ya. Happy nggak sih kalian dengan pilihan jurusan yang sekarang ini gitu loh. Mungkin kalau yang buat yang tingkat 1 mungkin masih happy aja mungkin ya, atau bisa jadi mungkin ada jawaban lain. Tapi untuk yang semester 3 itu kira-kira ya kalian itu masih tetap merasa bersemangat kah seperti halnya pada saat kalian pertama kali masuk kampus gitu loh. Gitu. Oke, simpen dulu aja pertanyaannya. Oke, kita next. Happiness level untuk jurusan yang ada sekarang, jurusan yang kalian pilih sekarang. Kita mulai dari ekstrim kiri yang warna kuning, happy. Kemudian bergeser ke kanan. Oke lah gitu loh. Kemudian bergeser lagi ke tengah. So ya gitu aja, biasa aja gitu loh. Atau yang bergeser ke kanan lagi, not good. Aduh, kayaknya enggak juga deh, kayak enggak deh gitu loh. It's not good lah. Atau bahkan mungkin ekstrim kanan gitu loh, bosen. Kira-kira yang mana? Ya, simpen dulu aja jawabannya. Tapi ini pertanyaan yang perlu kalian perhatikan, happiness level untuk jurusan-jurusan yang kalian pilih gitu loh. Care nggak sih dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Next, on the job and career. So why do you have to go to work? Untuk apa sih kita pergi kerja? Kalau kalian melihat mungkin orang tua kalian atau ayah ibu kalian atau ibu kalian kerja, atau melihat mungkin abang kalian atau kakak perempuan kalian kerja, itu alasannya apa sih gitu loh. For the sake of their families, atau untuk demi keluarga, for the sake of money, big money, uang, dapetin duit gede, dapetin bonus, dapetin sabetan kiri kanan. Oh ada yang lain ya, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain ya mendingan gue keluar cari duit, keluar dapat duit gitu ya. Hitung-hitung ya ngabisin waktu aja gitu misalnya. Ada seperti itu mungkin yang ada di bawah tuh fill in time. Oke, kok tadi menyambung tadi, kira-kira job itu sama nggak dengan karir? Pekerjaan itu sama nggak sih dengan karir? Kalau menurut teman-teman gimana? Sama nggak? Kita lihat ya. Next, here we go. Oh, ternyata job itu berbeda dengan karir. Your job is not your career. Tadi sesuai dengan title-nya bukunya yang dikarang oleh Rene Soehardono itu ya. Jadi Coach Rene juga sering disebut ya. Jadi job belongs to the company. Jadi pekerjaan itu sebenarnya milik perusahaan. Career belongs to you. So when we talk about career, we talk about your dream. Kita bicara mengenai impian kalian, harapan terbaik kalian, your best wishes gitu loh. Dan juga mengenai kehidupan kalian, your life. Jadi so don't just accept the job, jangan hanya sekedar terima pekerjaan, tetapi juga but instead to choose the job that suits to your career. Kita memilih pekerjaan yang sesuai dengan karir kita, sesuai dengan impian kita, sesuai dengan harapan kita gitu loh. So jadi intinya adalah don't just find a better job, instead run for brighter career gitu loh. Tapi sekarang gimana Pak dengan kondisi COVID pandemic seperti ini Pak?
Yang ada juga kita misalnya kalian yang sudah bekerja malah kalian diberhentikan, atau mungkin kontraknya tidak diperpanjang, atau mungkin yang kalian yang masih statusnya sebagai part timer atau sebagai karyawan harian, ya kalian sudah nggak dapetin schedule lagi, kalian sudah nggak dapetin jadwal lagi untuk masuk ke kantor. So, jadi gimana Pak? Well, you are not the only one ya. Kita ya bukan kalian aja satu-satu, tapi juga yang lainnya mengalami hal yang sama. Even juga seorang teman saya sama senior saya yang dulu pernah menjadi atasan saya, itu sekarang sempat jadi manajer di perusahaan asing dan sekarang sudah di PHK gitu loh. Oke, memang kondisi ini kondisi yang memang ya dialami oleh semua orang. Tetapi apapun yang terjadi itu tetap stay positive thinking gitu aja udah gitu. Oke, kita lanjut ya. So, kembali lagi kepada job. Job is only a vehicle. Jadi hanya sekedar sebuah kendaraan yang akan mengantar kita ke tempat yang dituju, ke tempat yang ingin kita capai di mana sih? Ya bayangkan misalkan kalau kalian naik naik taksi, entah taksi online atau kalian naik bank, ya kan ya bisa jadi taksi online itu ya bisa jadi mungkin mobilnya mobil kecil atau mobil besar atau mobilnya sedang gitu ya. Tapi yang penting adalah mengenai tujuannya gitu loh. Nggak peduli kalian selalu naik taksi yang Mercy, tetapi kalau kalian nggak tahu kalian tempat mana yang dituju ya agak susah. Driver akan menanyakan, kita mau kemana Pak? Kan nggak mungkin kalau mau gitu Pak, jalannya dulu kita muternya mau ke arah mana? Kalau misalkan kalian ada di pertigaan, kalian mau ke kiri atau ke kanan, atau bahkan kalau di perempatan kita mau ke kiri, ke kanan, atau mau jalan lurus gitu kan? Drivernya bingung. Tapi anyway tetap ya kita harus memiliki tujuan gitu loh. You may have attachments, jadi kita mungkin punya pengharapan terhadap pekerjaan kita, tetapi tetap saja pekerjaan itu tidak akan pernah menjadi milik kita gitu loh. The job is not and will never be yours. So anyway, if you think your job is your career, you will compete with other 185 million people. Ini adalah jumlah total penduduk Indonesia dalam usia produktif, yaitu dari usia 15 sampai dengan 64 tahun yang ada di Indonesia di tahun 2020. Ini angka yang saya coba olah sendiri ya. Ya kurang lebih ya plus minus ya segini gitu loh. Kalau kalian lihat itu di gambar sebelah kiri itu ada antrean panjang tuh ini pemandangan di Amerika ya. Pada saat terjadi Great Depression itu ya di tahun 1930-an di mana banyak orang yang di PHK, banyak orang diberhentikan dari pekerjaan dan terpaksa mereka harus mencari pekerjaan lagi di tempat lain, atau mungkin bahkan mereka mengantre untuk bisa mendapatkan makanan, atau bahkan juga bisa mengantre di rumah di tempat-tempat penampungan gitu loh. So, better understanding about career will increase productivity. Jadi akan meningkat pemahaman yang lebih baik mengenai karir itu akan dapat meningkatkan produktivitas untuk keluarga kita, perusahaan, untuk industri tempat kita bekerja, bahkan juga untuk negara. So in personal life, appreciation of career will open the opportunity for the individuals to become the ultimate you. Jadi dalam kehidupan pribadi, jadi apresiasi terhadap karir itu akan dapat meningkatkan kesempatan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, the ultimate you, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. So next, oke, kita lihat job is just tools for the company to achieve the target of the organization. Karena kan setiap organisasi atau perusahaan itu pasti memiliki targetnya, memiliki tujuan perusahaan gitu kan. Di tahun 2020 kira-kira targetnya apa sih, walaupun mungkin terjadi beberapa kali revisi ya. Misalnya target company-nya itu dibikin tahun 2020 dibuat di pertengahan tahun atau mungkin di akhir tahun 2019, tapi mungkin sering dengan berjalannya waktu, terjadinya PSBB, terjadinya
penyebaran virus COVID-19 dan akhirnya menjadi pandemik, dan akhirnya diberlakukan PSBB di pertengahan Maret atau awal-awal bulan April Mei. Nah, jadi akhirnya perusahaan harus melakukan revisi targetnya gitu loh. Job itu juga merupakan media bagi para individual untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Job is the path to develop personally and professionally. Jadi itu merupakan jalur untuk bagi orang untuk dapat meningkatkan kemampuan secara profesional dan juga secara personal. Job is the vehicle, balik lagi kepada vehicle, kendaraan untuk bisa kita mendapatkan achievement kita, personal achievement, dan juga agar kita bisa memberikan bisa mengembalikan sesuatu kepada komunitas tempat kita berada gitu. Kalau tadi kita udah bicara job, sekarang kita bicara mengenai karir. So, career is all about yourself gitu loh. Karir itu bicara mengenai diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengetahui diri kita, apa itu dalam artian uniqueness kita, keunikan diri kita dibandingkan teman-teman yang lain, dan juga passion kita gitu loh. Kita bicara mengenai passion di sini. Bagaimana kita bisa bisa hidup memiliki kehidupan yang berguna, meaningful life. Jadi kita bicara mengenai purpose of life, dan juga bagaimana kita ingin diingat pada saat kita sudah tiada. Berarti kita bicara mengenai value. Bagaimana kita bisa berpikir positif dalam kehidupan kita. Jadi kita bicara mengenai motivasi, dan juga kita bicara mengenai spirit, semangat untuk membuat perubahan dalam hidup kita. Berarti kita bicara mengenai action, gitu kan. So, how to achieve happiness and satisfaction in life, gitu. Bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan dan juga kepuasan dalam hidup, gitu. Oke, kita lihat satu persatu in details. Balik lagi kepada bahwa your job should never define you. Pekerjaan itu nggak akan pernah bisa menentukan siapa diri lo sebenarnya. So what matters most is how you see yourself gitu loh. Bagaimana kita bisa melihat diri kita gitu loh. Ya kan, kalau misalnya dalam bayangan ini seperti apa yang kucing ini si kucing ini dia lagi berkaca di cermin, dia melihat adanya seekor singa yang terlihat serem gitu loh. Walaupun mungkin warnanya sama-sama ya, kucing orange dengan warnanya si singa ini mungkin hampir mirip-mirip, tapi si kucing orange itu melihat bahwa dirinya itu adalah seekor singa yang ditakuti oleh orang gitu loh. So, job itu udah jelas ya, bahwa job itu sebenarnya itu kan instrumen atau tools atau alat ya bagi perusahaan untuk bisa mencapai tujuan organisasi, corporate goals gitu loh. Sarana bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga berkarya, jalan untuk berkembang secara pribadi dan profesional, dan juga kendaraan untuk memperoleh pencapaian pribadi, personal achievement, dan juga berkontribusi bagi lingkungan, ya kan. Dan juga sebagai contoh misalnya kayak CSR, Corporate Social Responsibility, di mana saat ini masing-masing perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar dan yang juga sudah listing di Bursa Efek, dia harus memiliki divisi CSR atau Corporate Social Responsibility. So, sekarang kita bicara mengenai karir. Karir itu sepenuhnya mengenai diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengetahui, mengenal diri sendiri. Jadi keunikan diri kita, dan juga mengetahui hal-hal yang sangat diminati. Your passion. Sebelum saya lagi coba mencari padanan arti kata passion dalam bahasa Indonesia, itu yang agak susah gitu loh. Bagaimana kita bisa menjalankan hidup yang bermakna? So it's about purpose of life. Kemudian juga bagaimana sih kita ingin diingat saat kita sudah tiada nanti? Berarti it's about your values gitu loh. And then itu juga kita bicara mengenai motivasi kita, bagaimana kita senantiasa memiliki pandangan yang positif sepanjang hidup. Ini memang suatu hal yang tidak mudah gitu loh.
ya walaupun udah ikutin seminar motivasi gitu kan, mungkin pada saat keluar dari pintu dia di akhir acara mungkin semangat kalian tinggi gitu kan ya, motivasi kita tinggi, tapi dengan seiring dengan berjalannya waktu, seminggu 2 minggu tuh mungkin udah mulai agak-agak turun gitu ya semangatnya, terus udah. Jadi bagaimana kita bisa memiliki memiliki pandangan yang positif selama kita hidup gitu loh. Jadi tanpa harus dicambuk oleh orang lain, tanpa kita harus butuh dorongan dari luar, kita bisa memiliki pandangan yang positif terhadap diri kita sendiri. Pandangan yang positif ya terhadap hidup kita gitu loh. Juga bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan dan juga kepuasan dalam hidup ini gitu. Ini saya coba bikinkan rangkumannya antara perbedaan antara job dan juga karir. Job, jadi ada corporate goals, job description, lingkungan kerja, company environment gitu ya, corporate value gitu ya, corporate culture tuh, kemudian juga kompensasi dan benefits itu masuk kepada job gitu loh. Ya, gaji bulanan, bonus gitu kan ya, asuransi kesehatan, asuransi keluarga, itu semuanya itu masuk kepada kompensasinya gitu loh. Terus kita bicara mengenai karir, so karir is about passion. Jika mengenai purpose of life, values dan juga happiness gitu loh. So, kita lihat, saya mencoba menjelaskan arti kata passion di sini. Apa sih passion itu? Passion. Kita lihat, it's not what you are good at. Itu bukan sesuatu yang kita tuh ahli, tapi it's what you enjoy the most. Tapi suatu hal yang membuat kita merasa enjoy di situ gitu loh. Mungkin teman-teman pernah mendengar pepatah ya, kerjakan hal yang kita sukai, maka tidak ada satu hari pun kita perlu bekerja. Jadi bekerja sesuai dengan passion itu akan menghasilkan suatu energi yang terbarukan, renewed energy, sebagai halnya matahari ya, terbit di pagi hari di sisi barat, kemudian terbenam di sisi timur gitu kan ya, gitu. Oke. Mungkin pernah teman-teman ngerasa kalau misalkan kalian mengerjakan suatu hal yang kalian suka, mungkin ya teman-teman yang hobi otomotif ya, hobi ngoprek mesin motor gitu ya, kalau ngoprek dari pagi tiba-tiba udah ngerasa kok udah siang, jam 11 sampai jam setengah 12 udah hampir jam makan siang gitu loh ya kan. Terus kalian istirahat ya, isoma istirahat, sholat, makan, terus juga kalian kalian mulai lagi setelah itu, dan tiba-tiba udah kerasa kok udah sore aja gitu loh ya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mengerjakan hal-hal yang tidak kita sukai, walaupun mungkin kita kerja di kantor gitu, kerja di ruangan yang AC, tapi kalau di belakang meja, tapi kalau kalian jiwa adalah jiwa seorang jiwa yang orang yang petualang, adventurer, itu nggak akan cocok gitu loh. Ya kan? Karena apa? Karena dia baru yang melakukan suatu hal yang tidak kita sukai gitu loh. Waduh, baru jam 9, baru bisa masuk jam 8, baru jam 10, waduh kok masih lama ya istirahat ya kan. Baru jam setengah 12 istirahat, masih setengah jam lagi, gue ngapain lagi, gue udah gak betah di ruangan gitu loh ya kan ya. Jadi bahkan nanti pas saat jam 5, hore, gue udah bebas nih, apalagi kalau ada hari-hari Jumat, TGIF, thank God it's Friday gitu loh. Dan pada saat ketemu hari Senin, I hate Mondays gitu loh. So, kita lihat. So, what is passion? Passion is in the activities that makes you feel empowered. Passion is in your subject of fascination. Jadi, passion itu terletak di dua komponen itu. Jadi, aktivitas dan juga subjek gitu loh. Kita lihat satu persatu in details. Aktivitas. Passion itu terletak pada aktivitas yang merasa kita tuh yang membuat kita merasa berdaya gitu loh. Apa sih kira-kira? Mungkin kita juga bisa memikirkan kata-kata yang paling mewakili keasikan kita dalam beraktivitas. Kita lihat contohnya apa? Mengajar, menulis, meneliti, menganalisa, menjelajah, mengkaji. Kalau misalnya seperti saya ngajar itu kayaknya udah ada adrenalin gitu loh. Masuk ruangan kelas sebelum COVID itu cap gitu loh. Oke, it's my life gitu loh. This is my passion gitu loh.
Mungkin yang penulis misalnya seperti kayak seperti kayak Tere atau mungkin seperti D, yang dia tuh kalau nulis itu dia bisa menjadwalkan waktu menulis dan bisa dan sangat produktif gitu loh. Atau mungkin desainer, ya kan, interior designer, dia merancang ruangan di situ, dia ngerasa apa sangat dia, oh this is my life gitu loh, dia ngerancang, dia kalau udah di belakang meja gambar ya rasa udah kayaknya apa, dia udah dapat energi gitu loh, jadi dia nggak perlu dicambuk untuk membuat rancangan gitu loh. Mengkaji, menganalisa, mungkin yang pekerja adalah seorang researcher gitu ya, misalnya di laboratorium atau mungkin di tempat lain. Kemudian juga explorer, yang menjelajah gitu juga. Ini beberapa kata-kata yang mewakili keasikan teman-teman mungkin yang dalam beraktivitas gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, segala hal atau subjek yang disukai, yang dinikmati, yang disenangi. Kebayang mungkin hal-hal yang senantiasa menarik perhatian kita apa kira-kira? Film, arsitektur, mungkin kalau ngeliat arsitektur bangunan-bangunan tua, rumah-rumah tua, atau mungkin kayak arsitektur di kota tua gitu ya, di kota tua di dekat-dekat stasiun kota gitu dan sekitarnya gitu kan, kayak mungkin kalian merasa wah keren banget nih gitu kan, cocok banget ini buat gue nih gitu loh. Atau kalian melihat barang-barang vintage gitu ya, wah ini kayaknya gue banget gitu loh. Atau mungkin musik gitu loh, atau mungkin bahkan buku. Kalau buku mungkin lebih cocok ke saya, misalnya kayak kalau misalnya saya masuk ke toko buku, atau saya masuk misal masuk ke toko buku, atau saya berada di perpustakaan, rasanya kayaknya bisa lebih suka stay di situ ya kan, di toko buku berjam-jam mungkin ya gitu, kadang yang melihat explore kira-kira buku-buku yang cocok ya, bisa kemudian tiba-tiba udah bawa beberapa buku mungkin tebel-tebel jebret gitu loh, dibawa ke misalnya ke bagian kalau di toko buku ada bagian ke kasir, kalau misalnya di perpustakaan biasanya bisa bawa ke bagian peminjaman buku gitu loh. Kopi juga tuh, itu juga sifatnya gue banget gitu loh, soal kopi ya kan, bagi kalau mencium aromanya, apa sih yang spesial dari kopi kan? Kalau dari warna kopi kan cuma hitam doang gitu loh, ya kan. Kalau buat saya kopi itu ya harus hitam gitu loh. Ya yang membuat saya suka dengan kopi adalah aromanya gitu kan, mencium aroma dan menyeruput kopinya pada saat dalam kondisi panas gitu loh. Atau mungkin ada lagi teman-teman yang hobi otomotif ya, mungkin hobi motor gitu, hobi balapan motor. Kalau misalnya kalian mencium bau etanol atau mencium bau aspal di siang hari bolong itu ya, adrenalin kalian naik ya, bisa jadi seperti itu gitu loh. Yang ketiga, sebenarnya nyari passion itu tuh nggak susah gitu, karena ada dalam diri teman-teman semuanya. Jadi dorongan itu sudah ada dalam diri kita gitu loh. Ya dorongan itu sudah ada dengan sendirinya. Jadi sebenarnya susah banget sih untuk menjelaskan kenapa sih kok tiba-tiba gue suka dengan kopi, kenapa sih kok gue tiba-tiba suka dengan buku, ya kan? Ya seperti itu. Mungkin bisa jadi mungkin kalau buku ya mungkin nurun dari ayah saya juga hobi baca buku, hobi ngumpulin buku. Tapi tidak dengan adik-adik saya yang lain. Saya nggak terlalu suka gitu loh dengan buku-buku. Jadi hanya di saya aja. Kalau kopi itu ada dalam diri saya sendiri tuh. Ya suka aja sama kopi gitu loh. So, number 4. Passion itu belum tentu kemahiran atau keahlian kita. Ya mungkin kita piawai dalam melakukan hal-hal tertentu, namun kita nggak pernah bisa menikmati saat-saat kita melakukannya. Jadi ya mungkin kita awalnya sih nggak mahir ya. Kalau saya kosong kopi itu bisa jadi barista, saya belum pernah, mungkin nggak bisa jadi barista. Atau mungkin kalaupun saya ngambil kursus mungkin ya keahliannya masih perlu diasah lagi gitu kan gitu. Tapi tetap situ ada suatu keasikan tersendiri gitu loh kalau untuk bisa menikmati kopi gitu loh.
Oke, kita lihat ya sini. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan, jadi ada dua komponen dari passion. Itu yang pertama itu adalah interest atau subject of fascination. Yang kedua itu adalah specific activities gitu loh. Oke, next, passion itu berakar dari minat, kegemaran, dan kesukaan pada topik-topik tertentu gitu loh. Pasti ada beberapa topik yang selalu mengusik rasa penasaran, rasa kepo, rasa gemes atau kepedulian gitu loh. Bahkan juga sebaliknya, ada juga topik-topik yang kita tuh nggak peduli, sabodo teing gitu ya. EGP emang gue pikirin gitu kan, gitu loh. Cuma mungkin perlu kita perhatikan adalah 3 poin di sini. Yang poin pertama adalah yang paling sering kita googling. Selain dari nama sendiri apa kira-kira? Lalu yang kedua, apa sih yang selalu dibicarakan? Kalau masalah pasti nongkrong bareng sama teman atau saudara, jadi tanpa ada rasa paksaan sedikit pun ya. Lalu yang ketiga, buku atau majalah apa sih yang paling sering dibaca gitu loh. Ya paling nggak topiknya apa sih gitu loh. Gitu loh. Jadi topik-topik tersebut ya bisa menjadi kunci, menjadi key atau petunjuk untuk passion kita. Bisa jadi mungkin ya topiknya seperti sejarah, keuangan, financial atau marketing, atau mungkin ya politik, atau mungkin ya juga mengenai mengenai people development, bagaimana kita bisa mengembangkan kehidupan seseorang gitu kan. Kopi, ya jalan-jalan, kuliner gitu loh. Bahkan sampai kita bisa bicara mengenai pengolahan sampah dan juga sisa sampahnya gitu loh. Passion itu juga dapat ditelusuri pada aktivitas-aktivitas yang membuat kita merasa berdaya setiap kali kita menjalankannya. Jadi ada beberapa karakteristik sebagai yang bisa kita gunakan sebagai pedoman. Yang pertama, sebelum kita melakukannya kita merasa udah nggak sabar banget ya, yuk kita langsung jalan kerjain aja udah gitu loh. Misalnya ya kalau kalian misalnya kayak saya misalnya kalau ngajar ya, kalau misalnya baru Senin minggu depan ngajar, tapi saya sudah mulai lakukan persiapan dari 2 atau 3 hari yang lalu gitu loh. Sampai saya nanya ke mana ke tim ke ADM ini atau ke teman-teman yang lain, ini kok ada beberapa slide yang belum siap, yang belum ready gitu loh. Terus saya menyiapkan juga beberapa channel YouTube yang memang khusus untuk mahasiswa saya bisa akses gitu loh. Lalu yang kedua, pada saat kita melakukannya kita merasa sangat berdaya, empowered gitu loh, seneng gitu loh. Ya pokoknya nggak kerasa waktu itu tiba-tiba ada sore gitu kan. Iya, ada perasaan seolah-olah kita tuh dilahirkan ya emang khusus untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Lalu yang ketiga, setelah kita melakukannya, setelah selesai ya kita ada perasaan puas, mungkin capek kali ya gitu ya, seharian nyiapin bahan, ngadepin laptop, baca buku, baca majalah, baca gitu ya, baca jurnal, apapun itu ya. Tapi kita tuh nggak punya beban gitu loh. Bahkan kita punya ada keinginan supaya kita bisa melakukannya lagi mungkin di keesokan harinya gitu loh. Jadi secara keseluruhan kita tuh merasa kuat dan juga percaya diri gitu loh. Jadi lebih cepat menyerap informasi, lebih resourceful, dan juga lebih tahan banting jadinya gitu loh. Bahkan juga mungkin kita rela nggak dibayar ya bahkan kalau perlu kita ya bayar supaya kita bisa melakukan hal-hal seperti ini gitu loh, ya kan. Kalau misalkan bagaimana beberapa kayak orang-orang sukses, mereka memulai karirnya misalnya mereka melakukan performance gitu ya, mereka manggung, bahkan kalau perlu mereka tuh nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, tapi paling nggak gue bisa manggung, gue bisa perform, dan orang bisa ngelihat performance gue seperti apa gitu loh, gitu kan. Kayak juga tuh saya pernah ngajar di awal tuh pas lagi masih SMA atau kuliah, saya ngajar ya saya nggak dibayar gitu kan. Bahkan juga pernah saya ngajar di panti asuhan, saya nggak dibayar gitu, nggak apa-apa. So passion tersebut terletak pada saat-saat kita merasakan keasikan gitu loh dari dalam diri sendiri saat menjalankan aktivitas-aktivitas ini, tanpa perlu adanya apresiasi, tanpa perlu adanya lampu sorot, tanpa ada perlunya tepuk tangan atau standing ovation. Pokoknya gue kerjain aja gitu loh, gitu kan. Jadi nggak perlu ada nggak perlu ada
apa tanggapan dari orang lain, nggak perlu ada apa disuruh sama orang lain, nggak perlu dicambuk, ya gue kerjain aja gitu loh. So kita lihat sini beberapa passion statement. Yang pertama kita lihat sini, saya merasa berdaya setiap kali saya mendapatkan kesempatan untuk menyusun strategi pelayanan konsumen untuk perusahaan jasa agar pelanggan dapat memperoleh kenikmatan yang maksimal. Saat-saat terbaik muncul setiap kali saya berkesempatan memberikan paparan soal strategi digital kepada para pengambil keputusan di organisasi. Saya yakin mereka memperoleh manfaat dari diskusi ini. Saya merasa waktu berlalu dengan cepat setiap kali saya berdiri dan berkreasi di atas panggung. Itu bicara mengenai performance tadi ya. Kemudian juga saya paling menikmati setiap kali berbicara di depan publik yang saya kenal mengenai pendidikan. Ya mungkin mirip-mirip kayak gue dah gitu lah, ya kan. Saya merasakan puncak keasikan setiap kali mementaskan tarian baru di panggung sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk ekspresi pesan-pesan tertentu. Ini balik lagi tadi kepada performance gitu loh. Oke, this is my passion. Ini passion gue nih. Kuliner, terutama yang tradisional kuliner ya, kopi pasti, cooking, standing in front of the class, saya berdiri di depan kelas gitu ya, memberikan inspirasi kepada para mahasiswa, nongkrong bareng mahasiswa, buku terutama juga, staying in the library or bookshop, batik gitu kan, science, history, ya kan. Nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan buku-buku koleksi saya gitu ya, tapi mungkin nggak semuanya ya, gitu loh. Ini passion saya, oke. So, kalau kita bicara passion, kalau kita bicara mengenai people development, ini ada bad news-nya ya. Bad news is good news gitu loh. Kenapa? Karena dari bad news ini kita bisa mengetahui apa hal-hal yang mungkin yang perlu kita perbaiki gitu loh. So, jadi hanya 1 dari 10 orang yang bisa membedakan antara passion dan profesi mereka gitu loh. Gitu. Oke, buat teman-teman yang ada di kelas entrepreneur ya, yang di kelas entrepreneur yang apa kelas yang saya ajar, yes, ini perlu saya sampaikan. Bukan berarti ini enggak yang buat yang kelas lain atau mungkin untuk yang netizen ini enggak perlu, tetap penting, tetapi fokusnya kepada teman-teman mahasiswa yang berada di kelas entrepreneur saya. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau kalian ingin mencoba suatu bisnis baru, coba kalian lihat diri kalian sendiri. Maksudnya dalam artian apa sih menjadi passion gue gitu, apa sih yang menjadi subject of fascination gue gitu loh. Misalkan misalnya yang mungkin tadi buku, kopi, otomotif, apapun itu gitu loh. Jadi kita mulai dari situ bisnisnya gitu loh. Itu saran dari saya. Jadi ya bayangkan gini, misalkan kalau kalian itu nggak suka bau nggak suka bau amis, atau nggak suka bau daging mentah, tiba-tiba kalian masuk ke bisnis kuliner dan kalian berada di bisnis kuliner misalnya untuk tradisional kuliner, misalnya untuk kayak pecel ayam atau masalah apa jadi ya ikan bakar. Bayangkan kalau kalian ngolah ikan bakar yang fresh, itu kan pasti bau amis itu kan bau fresh itu kan menyengat gitu loh. Kalian mesti ya, bahkan mungkin kalau perlu kalian terjun ke lapangan, kalian terjun beli ikannya sendiri, kalian ngeliat gitu loh, megang ikannya, jadi kalian tahu mana yang fresh dan mana ya ikan yang udah nggak fresh, atau ikan tiren lah istilahnya, ikan mati kemarin atau mati beberapa hari yang lalu gitu loh. Itu jadi kalau misalnya kalau kalian mungkin yang kalau nyium bau kopi udah enek duluan atau nggak suka, terus kalian berada di bisnis kopi, bisnis kuliner minuman kopi yang nggak cocok gitu loh. Atau mungkin yang atau mungkin yang pokoknya itu. Jadi harus ada kesesuaian, keselarasan antara passion dengan bisnis yang akan kalian kerjakan gitu loh. Itu sih saran dari saya seperti itu gitu loh. Oke. Itu saja dari saya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan nanti silahkan bisa ditulis di kolom komentar, atau nanti kalian mau langsung kirim email ke saya, monggo silahkan.
Dan juga jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe channel saya Lapak Dosen. Tolong juga diberikan komentar, saran-saran yang membangun, karena ini saya masih baru ya, ini absolutely this is the very very first time for me to have a channel like this gitu loh. Oke ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nantikan saja video berikutnya dalam beberapa hari ke depan, karena saya akan ngebahas mengenai terutama mengenai buku-buku yang diterbitkan buku-buku yang ditulis oleh Coach Rene Suhardono. Baca jangan sampai salah ya, Rene Suhardono. Kalau salah baca takutnya nanti beliaunya agak-agak marah gitu lah ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.